Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kembali pada hari ini tanggal 16 Juli tahun 2021, kembali kita bertemu di channel kita Berkat Bagi Semua Bangsa untuk mendengarkan renungan harian. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya 1-15. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini ada dua perikop. Perikop pertama berjudul pengumpulan uang untuk Yerusalem, dan yang perikop kedua memberi dengan sukacita membawa berkat. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dalam dua perikop pembacaan itu, kita membaca mengenai ajaran Rasul Paulus mengenai pemberian untuk gereja. Poin penting di pembacaan kedua perikop ini adalah pemberian yang terbaik adalah pemberian dengan sukacita tanpa beban. Pokok renungan kita hari ini. Pemberian dengan sukacita adalah pemberian terbesar yang bisa kita berikan bagi gereja dan Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan uang kita, tetapi Tuhan ingin melihat kesungguhan kita dalam memberikan untuk sesama kita. Siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Banyak dari kita akan menyimpulkan banyak di sini adalah jumlah uang yang kita berikan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak melihat jumlah uang kita. Tetapi apakah pemberian kita yang kita berikan itu dengan kerelaan dan sukacita. Dan pemberian itu bukan hanya mengenai uang. Pemberian juga dapat berupa hanya seperti salam kepada sesama kita. Perhatian kepada sesama kita yang sedang membutuhkan. Itu juga adalah contoh menabur, bukan hanya uang. Kita akan membaca Lukas 2 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu.
Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ini adalah contoh persembahan yang terbaik yang dilihat Tuhan. Memberi dari kekurangannya. Bahwa dalam kekurangan kita, kita masih tetap memberikan perhatian kepada sesama kita. Bahwa di saat kita kekurangan, kita masih ingat saudara kita yang juga kekurangan. Sekali lagi, Tuhan tidak membutuhkan nilai uang kita. Tuhan membutuhkan kerelaan kita dan sukacita kita dalam memberi. Demikian renungan harian kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia dalam iman kita.